Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Jari Ana tergores saat membaca buku. Dia pun menghisap darah yang ada di jarinya. Lalu saat sedang merapikan rambutnya, tak disangka rambutnya masuk ke dalam luka di jarinya. Malamnya, Ana mengalami mimpi buruk. Saat itu, sahabatnya membawa makanan ke rumah. Ketika mereka sedang berbincang, rambut Ana menyentuh makanan. Lalu saat dia melihatnya, rambut sudah menghabiskan saus tomat di piringnya. Tidak, mungkin dia sedang bermimpi. Lalu Tuan Tanah datang untuk meminta uang sewa. Ana merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Tuan Tanah. Tuan Tanah pun berkata, "Ayo pergi, aku juga tidak ingin merepotkanmu. Mari kita menghangatkan tempat tidur bersama hari ini." Dengan melihat satu sama lain, seharusnya ini sudah berakhir. Tapi Ana membuat alasan kalau ingin mendengarkan musik. Diam-diam dia mengambil pisau di laci. Saat Tuan Tanah mendekat, Ana menusuknya di dada. Dia belum sadar kalau rambutnya menjadi bersemangat, bahkan masuk ke dalam luka Tuan Tanah, dan langsung menghisap darahnya. Setelah itu mayat Tuan Tanah dilempar ke bawah. Ana pun ketakutan setengah mati. Apa-apaan ini? Ana merasa menyesal sekarang. Tidak seharusnya dia pergi untuk mencari Virgi. Awalnya saat Ana masih muda, rambutnya terlalu jelek dan kusut. Dengan bantuan kakaknya, dia menggunakan sebuah krim. Akibatnya, semua rambut di bagian belakang terbakar. Lebih disayangkan lagi, untuk mencegah infeksi luka, Ana tidak bisa memanjangkan rambutnya. Jadi dia harus menjaga rambutnya seperti ini. Tapi gaya rambut ini juga mempengaruhi Ana. Banyak hal buruk terjadi padanya. Sekarang Ana bekerja di industri hiburan. Jadi ketika di perusahaan, dia selalu diejek di mana-mana. Pacarnya pun juga meninggalkannya karena merasa rambutnya jelek. Pemimpin barunya, Zora, berkata untuk merubah rambutnya. Lalu dia merekomendasikan orang untuk Ana, yaitu Virgi, penata rambut profesional. Salonnya pun sangat ramai. Jadi Ana harus reservasi terlebih dahulu. Tapi Ana sudah tidak sabar. Jadi dia berusaha untuk mendekati Virgi. Dia berkata sangat mengagumi Virgi. Jadi dia ingin sekali merubah rambutnya. Virgi pun mengiyakannya. Lalu dia memperlihatkan isi kantornya. Ana melihat setiap helai rambut, dia kagum. Virgi juga berkata kalau semua ini adalah produknya, dan seharusnya tidak boleh diperlihatkan. Dia berkata kalau memiliki satu set rambut yang istimewa. Ana pun membelai rambut itu. Dia merasakan ada hal yang berbeda. Untuk menjadi cantik, dia mau melakukan segalanya. Lalu Virgi menangani rambut acak-acakan Ana. Juga mulai mengepang rambutnya. Prosesnya pun agak menyakitkan, hingga Ana berteriak tanpa henti. Setelah mengepang, Virgi masih harus menjahit lagi, dan menggunakan jarum di kulit kepala. Proses itu pun selalu diulang. Demi kecantikan, manusia berani melakukan apapun. Bahkan Ana kesakitan hingga dia pingsan. Saat dia bangun, rambutnya telah berubah menjadi lurus dan indah. Saat melihat ke kaca, Ana sangat puas. Lalu Virgi juga memberinya sebotol minyak esensial untuk merawat rambutnya. Virgi juga mengingatkan Ana untuk jangan pernah membasahi rambutnya, karena rambut baru ini memiliki kekuatan sihir. Keesokan harinya, Ana langsung mendapat kenaikan gaji. Rekan-rekan di sekitar pun juga kagum. Tapi tidak sesuai yang dia harapkan, karena rambut ini merenggut nyawa seseorang, yaitu Tuan Tanah. Jangan sampai meremehkan rambut ini. Meskipun tetangga tidak memperhatikan, tapi Ana ketakutan. Apakah sudah waktunya untuk memotong rambut ini sekarang? Karena Ana ingin menjadi cantik. Jadi dia pergi mencari Virgi untuk merawat rambut. Tapi rambut ini sepertinya punya pikirannya sendiri. Rambut itu suka menghisap air berwarna merah. Ana pun ketakutan hingga mukanya pucat. Lalu polisi memulai penyelidikan atas kematian Tuan Tanah. Ana hanya bisa berkata, "Bukan aku. Ini rambutku. Itu tidak ada hubungannya denganku." Perlahan-lahan dia menjadi berbeda. Hari itu Zora memanggil Ana ke kantor. Setelah membahas pekerjaan, dia bertanya pada Ana, apakah dia masih menggunakan botol yang diberikan Virgi? Sekali lagi, tidak peduli berapa banyak yang digunakan, itu tidak cukup. Setelah mendengar itu, Ana masih tidak paham. Saat ingin bertanya lagi, ada orang yang datang. Jadi dia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Tapi rambut Ana semakin tidak terkendali. Setiap kali dia menyisir rambutnya, dia mengingat adegan Tuan Tanah yang meninggal, dan ingatan-ingatan lainnya. Tapi sebenarnya ingatan ini bukan miliknya. Pada saat yang sama, rambut itu semakin haus darah. Hari itu, Ana sedang menstruasi. Bahkan rambutnya turun ke perut bagian bawah dan menghisap darah itu. Ana pun terkejut dan berkata,
kalau tidak ada yang terjadi. Tapi rambut seperti sedikit tidak bahagia. Lalu rambut itu mulai tidak terkendali. Tapi kemudian menjadi bagus kembali. Selanjutnya Anna pergi ke pesta. Ada pria tampan yang mengajaknya berbicara dan berinisiatif untuk memulai percakapan. Lalu ada bos lamanya, Edna juga datang ke pesta. Dia berharap Anna masuk ke perusahaannya. Tentu saja Anna menolak. Dia telah bekerja di sini selama 4 tahun. Sekarang tidak mudah untuk mengulangnya. Lalu Anna pun menyinggung Edna. Hingga percakapan mereka membuat suasana hatinya juga jelek. Lalu mantan kekasihnya, Julius, datang mengganggu lagi. Dia menanyakan kabar Anna. Dia juga berkata kalau merindukan Anna. Akhirnya Anna juga mengetahui kebenaran kalau Julius memutuskannya. Itu karena dia selingkuh dengan Zora. Lalu Julius berkata kalau mereka sering bertengkar. Itu sebabnya dia mendatangi Anna sebagai pengganti kesepiannya. Jadi Julius mulai bermain trik, tapi Anna tetap saja meladeninya. Setelah Julius curhat pada Anna memutuskan untuk kembali ke apartemen bersamanya. Bahkan saat di kamar Julius menyalakan musik dan mengambil anggur. Padahal hidupnya saat ini tidak akan lama lagi. Suasana di dalam kamar terlalu romantis. Anna pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak seperti yang diharapkan. Tiba-tiba Anna berubah menjadi jahat. Rambut Anna mulai memanjang dan mengikat tangan dan kaki Julius. Kemudian, dia mengambil gelas dan memukul Julius. Julius pun meninggal. Saat sadar, Anna ketakutan hingga kabur. Lalu dia memanggil kakaknya, karena dia biasa bercerita kepada kakaknya. Ternyata sebenarnya ada kisah The Most Hired Girl, yang bercerita tentang budak yang membuat wig dari lumut untuk meniru rambut lurus tuannya. Tapi ternyata itu adalah rambut penyihir. Rambut itu pun haus darah dan menjadi bersemangat. Saat melihat luka, dia segera menghisapnya. Semakin banyak darah, semakin menjadi kuat. Kemudian mengalahkan tubuh tuannya. Sama seperti itu, penyihir itu bisa kembali ke bumi. Dan tuannya pun bisa saja meninggal. Anna pun ketakutan. Lalu dia pergi ke salon untuk memotong rambut sialan ini. Mungkin dengan itu kutukan akan hilang. Dan dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi Anna tidak tahu itu. Siapapun yang memotong rambutnya, maka orang itu akan mati. Tidak ada beberapa menit. 3 orang yang berada di salon itu semuanya meninggal dan dihisap darahnya oleh rambut Anna. Anna pun menjadi putus asa. Lalu dia kembali ke perusahaan untuk bertanya pada Zora. Karena awalnya, Zora lah yang mengenalkannya pada Virgi. Tapi Anna berharap situasi mereka berbeda. Tapi sama saja, rekan-rekan terdekat Zora juga terluka. Anna memberitahu Zora kalau rambut itu mencoba mengendalikannya. Tapi Zora tidak percaya, dia berkata kalau tinggal potong saja. Sebelum Anna menyanggahnya, Zora langsung memotong rambutnya sendiri. Tiba-tiba rambut itu melilit leher Zora dan menggantungnya. Anna pun tidak berdaya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Zora pun terjatuh di lantai. Keesokan harinya, atas desakan rekan-rekan, dengan gelisah dia berangkat kerja. Karena ada sebuah program yang akan segera dimulai. Dan dia disuruh untuk menjadi pembawa acara. Tapi saat bekerja dia tidak melihat Zora lagi. Jadi dengan riasan cantik, Anna melangkah ke atas panggung dengan sorakan. Dia pikir itu akan berhasil. Tapi tiba-tiba dia melihat Zora yang telah meninggal berada di bawah panggung. Di malam hari, ketika Anna pergi, sekali lagi ia melihat sosok Zora. Karena merasa tidak nyaman, dia mencarinya. Rekannya berkata kalau dia masih bersih-bersih dan tidak melihat keberadaan Zora. Tapi saat selesai berbicara, rekannya ditarik oleh rambut dan diseret ke dalam ruangan. Sekarang Anna melihat dengan jelas kalau Zora ada di tempat ini. Anna pun takut. Dia berbalik dan melarikan diri, lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Setelah itu, ada pemandangan yang menakutkan muncul. Ruangan itu penuh dengan jasad korban dari rambut. Rupanya pelakunya adalah Zora. Lalu Anna ingin turun dengan lift. Tapi Zora masih tidak akan memaafkannya. Dalam hal itu, siapa yang akan menang? Dalam pertarungan rambut ini, lalu Anna mengambil kesempatan untuk meninju kepala Zora. Tapi Zora sudah dirasuki oleh rambutnya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan meski bertarung. Tidak hanya itu, mayat yang dibunuh oleh rambut itu berdiri satu persatu dan mengelilingi Anna. Lalu Anna lari ke ruang lainnya. Tapi rambut selalu mengikutinya dan masuk melalui celah-celah. Ini terlalu menakutkan. Lalu dia menenangkan diri dengan merokok. Pada saat ini, Anna tiba-tiba berpikir. Virgi pernah berkata, jangan biarkan rambutmu menyentuh air. Jadi dia langsung mengaktifkan sistem alarm kebakaran. Rambut di sekitarnya tidak lagi memasuki ruangan lagi. Lalu Anna mengambil kesempatan untuk memotong rambutnya. Saat air habis, semuanya berakhir sementara. Lalu Anna mengambil sebotol minyak esensial yang diberikan Virgi.
Ternyata komposisinya terdapat komponen darah. Tidak heran lagi kalau rambut itu menyukai darah untuk bertahan. Sekarang hidup Anna telah kembali normal. Tapi banyak yang berkata padanya untuk meningkatkan kecantikannya dan merekomendasikan tempat Virgi lagi. Sekian review kali ini. Silahkan untuk like, share, dan follow kami. Sampai jumpa dan terima kasih.